Shalom adik-adik KKR. Pada hari ini kita akan memulai kebaktian kita. Sebelumnya, mari kita angkat satu lagu pujian, Bersuka dalam Tuhan. Sambil tepuk tangan ya. Kita sambil berdiri. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Lompat, bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mantap. Ya, hari ini kita telah bernyanyi dan sekarang kita akan berdoa untuk memulai kebaktian kita. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini Engkau memberkati kami. Kami rasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu akan mengadakan kebaktian kami. Kiranya Tuhan yang mengajari kami, Tuhan yang memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Sambil dipersiapkan Alkitabnya ya. Jangan lupa pulpen dengan buku tulisnya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, mantap, tepuk tangan ya. Sekarang adik-adik, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami terus merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami telah menyanyikan lagu pujian kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hingga saatnya ini Tuhan, kami mau dan rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman-Mu Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, udah bawa Alkitabnya ya? Udah disiapin ya? Mantap. Jadi firman Tuhan pada hari ini diambil dalam kitab Perjanjian Lama. Dari kitab apa Bang? Dari kitab Keluaran 14 ayat yang ke-21 sampai 22. Ayo dibuka yuk. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Abang akan bacakan dari sini ya. Adik-adik di rumah mengikutinya sambil membaca Alkitabnya ya. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Begini firman Tuhan. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang-orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ya, abang sapa dari sini sekali lagi ya. Shalom untuk kita semua.
anak-anak KKR dalam keadaan sehat ya pastinya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan selalu berwaspada. Jangan dulu keluar rumah ya adik-adik. Baik, kita masuk pada firman Tuhan. Abang mau nanya nih, ada yang kenal sama Musa nggak? Ada yang kenal sama Musa? Iya, jawab ya nanti ya di rumah ya, bilang sama mama sama bapaknya ya. Musa merupakan seorang nabi. Adik-adik tahu nggak Musa itu orang apa? Iya, Musa itu merupakan orang Ibrani yang dulunya hidup pada zaman pembuangan bangsa Israel di dalam tanah perbudakan. Di mana? Di Mesir. Dulu ketika Musa lahir, dia dipilih oleh Tuhan secara langsung menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Dulu bangsa Israel itu hidupnya sangat menderita, sangat sengsara, sangat menjadi suatu pergumulan bagi bangsa Israel ketika hidup di tanah perbudakan di tanah Mesir. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, karena kehebatan Tuhan kita, maka bangsa Israel pada waktu itu melalui Musa yang dipilih oleh Tuhan sebagai seorang pemimpin. Sehingga pada waktu itu Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan dan terbebas dari bangsa Mesir. Nah adik-adik, yang lebih hebatnya lagi, ketika Tuhan memakai Musa menjadi seorang pemimpin yang hebat, yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka sedang dalam perjalanan. Mereka berjalan mengelilingi padang pasir. Nah, ketika itu mereka sampai di suatu tepi laut. Sedang di belakang mereka ini, di belakang bangsa Israel dengan Musa tadi, mereka dikejar-kejar oleh tentara Mesir beserta dengan Raja Firaun. Mereka ketakutan dan mereka terus berlari. Nah, ketika mereka berlari, mereka sampai di tepian laut. Ada yang tahu laut apa? Iya, nanti bilang juga sama bapaknya ya, diskusi ya. Nama lautnya adalah Laut Teberau. Nah, ketika Musa dan bangsa Israel sampai di Laut Teberau, mereka bingung. Tapi Tuhan mencurahkan kasih-Nya. Tuhan memperlihatkan kekuasaannya, mukjizatnya melalui pemimpinnya siapa tadi yang bilang? Musa. Nah, melalui itu Musa mengangkat tongkatnya dan kemudian dia mengulurkan tongkatnya sehingga laut itu menjadi terbelah dua. Hebat kan? Laut bisa terbelah dua loh. Airnya tadi kemana bang? Airnya menjadi tembok yang besar. Ada dua temboknya. Jadi di tengah itu mereka bisa lewat menjadi daratan kering. Itulah kehebatan Tuhan tadi adik-adik. Itulah kekuatan Tuhan. Itulah mukjizat dari Tuhan kita yang begitu hebat. Nah, ketika bangsa Israel bisa melewati laut itu, dataran kering itu, maka mereka berjalan dan sampai di ujung daratan. Mereka dengan selamat. Tetapi adik-adik, ketika bangsa Mesir dengan Firaun tadi mengejar mereka, maka Musa kembali mengangkat tongkatnya dan mengulurkannya kembali. Seketika itu juga tembok air itu menjadi rubuh kembali, menjadi lautan kembali. Daratan yang kering tadi menjadi laut kembali. Sehingga apa adik-adik? Sehingga bangsa Mesir, tentara Mesir dengan Raja Firaun menjadi tenggelam di laut Teberau tadi. Itulah hebatnya Tuhan kita. Itulah hebatnya keperkasaan Allah kita. Jadi adik-adik, melalui cerita Musa ini kita telah mengetahui kan bagaimana kehebatan Tuhan, bagaimana kekuatan Tuhan kita, bagaimana mukjizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, walaupun kita dalam pergumulan, dalam masalah yang begitu besar, tapi ingat, kita selalu memiliki Tuhan yang lebih besar. Tuhanku lebih besar daripada masalahku. Ulangin ya. Tuhanku lebih besar daripada masalahku. Jadi tema kita pada hari ini adalah Tuhanku hebat. Karena Tuhan kita hebat, kita pun sebagai anak-anaknya adalah anak-anak Tuhan yang hebat, yang mampu menghadapi masalah dengan bantuan Tuhan. Maka dari itu, marilah terus percaya kepada Tuhan, terus beribadah kepada Tuhan, dan terus berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, supaya melalui itu kita tetap dapat hidup menurut kasih, setia, dan karunia dari Tuhan. Itu sekian dari firman Tuhan. Kiranya adik-adik semua bisa menerapkannya, melakukannya dalam kehidupan kita semua ya. Jangan lupa ya. Dadah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan.
karena kami yakin dan percaya Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita sekarang mau mengumpulkan persembahan. Mari kita bernyanyi, kami bawa korban pujian. Sambil disiapkan ya uangnya ya, persembahannya. Jangan dilipat-lipat ya. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Iya. Oke. Jadi sekarang kita akan melakukan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami telah menaikkan lagu-lagu pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat tumbuh dan berbuah dalam hati dan kehidupan kami. Ajari kami anak-anak-Mu Tuhan untuk melakukannya. Bapa, kami juga telah mengumpulkan sebagian dari persembahan kami. Bapa, kiranya persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Buat teman-teman kami yang sedang sakit, kami mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan atas mereka, supaya dalam menjalani kehidupan mereka, mereka kembali menjadi anak yang sehat. Bapa, kami juga mau berdoa buat orang tua kami, kiranya Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, umur panjang, dan murah rezeki, sehingga melalui itu mereka semakin menyadari berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Buat guru sekolah minggu kami, kiranya Tuhan yang mengajari kami, yang membimbing kami dalam mendidik dan mengajar anak-anak sekolah minggu. Tuhan yang memberikan kami kekompakan dalam pelayanan. Terima kasih Bapa. Buat segalanya Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang kini tengah mengalami pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan yang menjadi penolong hidup kami dalam menghadapi pergumulan berat yang kami rasakan sekarang ini. Kami yakin dan percaya Indonesia dan seluruh dunia dapat menjadi dan kembali menjadi bumi yang sehat, menjadi negara yang sehat, terhindar dari COVID-19. Bapa, ini doa kami Tuhan. Terima kasih. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jadi sekian kebaktian kita. Sampai jumpa di kebaktian minggu depan. Dadah.